وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بالتوفيق والهداية ونستعينه بحوله وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du, pemirsa yang budiman, saudaraku shaimin dan shaimat rahimakumullah. Hidup ini singkat. Begitu juga lah bulan Ramadan, hanya 30 hari. Begitu singkatnya hidup ini, maka oleh karena itu pandailah kita menghargai yang namanya sebuah waktu. Apa itu waktu? Waktu itu adalah merupakan seluruh rangkaian proses, baik proses itu secara verbal maupun perbuatan. Artinya setiap manusia pasti menjalani waktu, sedang menjalani waktu dan telah melatih waktu. Dan tak seorang pun mampu mengembalikan waktu yang telah dijalaninya. Dan tak seorang pun mampu mempercepat waktu itu walaupun satu detik. Al-Quran 1400 tahun yang lalu telah mengajarkan kepada manusia untuk memperhatikan yang namanya waktu. Maka ketika orang tidak memperhatikan waktunya di muka bumi ini dengan melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu digolongkan dalam golongan manusia yang merugi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam surah Al-Asr, "Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Itu menunjukkan begitu pentingnya dan urgennya kita memanage sebuah waktu. Dalam sastra Arab, ketika ada kalimat qasam, kalimat sumpah, kita temukan dalam sebuah pembicaraan. Itu tujuannya adalah untuk litaukid, untuk menguatkan pembicaraan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, dan di ayat yang kedua Allah mengatakan bahwa seluruh manusia dalam keadaan merugi. Lalu siapakah orang-orang yang tidak merugi? Tentunya Allah mengecualikan dengan 4 hal. Orang yang tidak merugi itu, yang pertama, orang itu beriman. Beriman adalah merupakan kata kunci seseorang itu sudah dapat dipastikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari di bulan Ramadan ini kita cas keimanan kita. Lalu bagaimana mencas keimanan kita? Kita lakukan poin yang kedua. Apa poin yang kedua? Wa amilus shalihat, beramal soleh. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk 2 dimensi. Yang pertama dimensi ruh, yang kedua dimensi jasad. Keduanya memiliki kebutuhan yang berbeda tetapi harus dipenuhi. Ruh, kebutuhannya adalah beramal soleh. Orang yang beramal soleh, hidupnya akan terarah. Dan amal soleh adalah merupakan syarat bagaimana agar iman kita terus meningkat dan meningkat dan meningkat. Karena iman itu hakikatnya bisa bertambah dan hakikatnya bisa berkurang. Bisa naik dan bisa turun. Kuncinya bagaimana? Tingkatkan kualitas amal soleh kita. Terlebih-lebih di bulan Ramadan. Kemudian di sisi lain, supaya kita tidak merugi sisi Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai makhluk manusia zonfolitikon dalam ilmu antropologi, kita itu harus ada saling interaksi dengan cara bagaimana saling nasihat manis dalam bentuk kebenaran. Tetapi di zaman sekarang ini, di negeri yang lucu ini, kita susah membedakan mana itu yang benar dan mana itu pembenaran. Namun agama Islam, Al-Quran mengajarkan, katakanlah walaupun yang kau katakan itu benar dan pahit. Maka oleh karena itu jangan takut untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Kemudian yang keempat, kita dianjurkan untuk saling nasihat manis dalam bentuk kesabaran. Hidup ini perlu sabar. Sabar artinya menahan. Secara syariat dipahami sabar itu dengan 3 hal. Yang pertama, sabar dalam ibadah. Orang yang tidak sabar dalam ibadah tidak akan pernah mendapatkan nikmat dan manis daripada ibadah. Kemudian sabar dari godaan dan dari rayuan. Hidup ini tidak terlepas yang namanya rayuan, godaan, dan tantangan. Baik datangnya dari diri sendiri maupun dari orang-orang sekitar. Dan sabar yang ketiga, sabar dalam menghadapi kesulitan hidup di muka bumi ini. Di dunia ini, hidup ini berpasang-pasang. Kadang kita senang, kadang kita sedih, kadang kita menangis, kadang kita tertawa. Itulah hidup di dunia. Yang terpenting adalah berusahalah kita semaksimal mungkin di dunia ini. Kemudian setelah itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan munculkan sikap-sikap yang dapat merusak cara pandang kita terhadap lingkungan kita. Kita tidak perlu cemburu dengan apa yang Allah berikan rezeki kepada saudara-saudara kita. Jangan munculkan yang namanya penyakit SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetapi banyaklah bersyukur kepada Allah. Kemudian dengan bersyukur itu kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Di samping syukur, tetap kita bersabar kepada Allah. Insya Allah, Allah bersama kepada orang-orang yang sabar. Di bulan Ramadan ini, mari kita mari kita tingkatkan semua bentuk kegiatan ibadah kita. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma di Sya'ban dengan
mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.